Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terkait persiapan arus mudik Lebaran 2024. Pada kunjungannya, Menhub melakukan pengecekan armada untuk memastikan kelaikan pesawat. Pengecekan dilakukan agar para penumpang aman dan nyaman saat mudik ke kampung halaman nanti. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga memastikan dalam rapat kerja agar di musim mudik setiap maskapai bisa on-time performance atau mengontrol pesawat yang mengalami kendala keterlambatan agar tidak menimbulkan terjadinya penumpukan maupun gangguan dalam pelayanan di setiap bandara. Suatu penumpukan. Nah, oleh karenanya kepada airline dan juga AP1 dan ENAV melakukan satu koordinasi agar penumpukan itu tidak terjadi di satu waktu tertentu. Jadi kalau memang tidak mampu untuk dilakukan di satu waktu, bisa digeser ke tempat lain. Di masa libur panjang akhir pekan, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ramai calon penumpang sejak pagi hari. Para calon penumpang ada yang sengaja pergi keluar kota untuk liburan. Ada juga yang melakukan mudik lebaran lebih awal. PT KAI Daob 1 menyatakan pada hari ini sebanyak 16.289 penumpang akan berangkat ke sejumlah kota. Di antaranya Solo, Yogyakarta, Semarang, hingga Surabaya. Bagi calon penumpang mudik bisa mengantri dengan tertib di stasiun Pasar Senen sebelum naik ke kereta yang disediakan. Dan pemirsa, berikut laporan terkini dari rekan Faisal Rinaldi yang ada di stasiun Pasar Senen. Ya, Syafa dan juga pemirsa, memang untuk situasi saat ini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat memang masih bisa dikatakan cukup ramai, namun tidak ada kepadatan dari para penumpang begitu. Dari pantauan kami di sini, Syafa, memang untuk di sini memang sudah terlihat ada beberapa pemudik yang hendak melakukan perjalanan mudik lebih awal. Nah, dari data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, memang untuk hari ini di daerah operasional 1 Jakarta ada sebanyak 18.000 penumpang yang melakukan perjalanan. Sementara itu untuk di stasiun Pasar Senen sendiri, memang dari data yang kami peroleh ada sekitar 9.000 penumpang yang melakukan perjalanan melalui stasiun Pasar Senen. Nah, dari total penumpang tersebut memang diantaranya ada pemudik yang memang melakukan perjalanan mudik lebih awal begitu, Syafa. Nah, Syafa dan juga pemirsa, memang diketahui untuk masa angkutan lebaran memang akan berlangsung tepatnya pada besok, yakni pada 31 Maret hingga tanggal 21 April 2024. Nah, dari masa atau dari total masa angkutan lebaran tersebut memang PT KAI sudah menyediakan tiket sebanyak atau sekitar 900.000 tiket yang disediakan oleh PT KAI. Nah, hingga saat ini, Syafa dan juga pemirsa, memang untuk total tiket yang sudah terjual ada sekitar 600.000 tiket yang sudah terjual. Artinya saat ini, Syafa dan juga pemirsa, tiket yang masih ada atau yang tersedia ada sekitar 350.000 tiket yang memang tersedia atau yang saat ini masih tersedia untuk bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang untuk PT KAI sendiri juga merekomendasikan kepada masyarakat yang memang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan moda transportasi kereta api begitu untuk memilih tiket atau membelinya yakni untuk pertanggal 31 Maret hingga tanggal 3 April. Dikarenakan di rentang tanggal tersebut memang untuk jumlah tiketnya memang masih banyak begitu, Syafa. Nah, untuk volume atau puncak arus mudik sendiri memang diprediksi, Syafa, akan terjadi pada tanggal 8 atau 9 April 2024 nanti. Nah, untuk jika kita
kita asumsikan Lebaran akan terjadi atau akan jatuh pada tanggal 10 April, artinya untuk puncak arus mudiknya akan terjadi di H-2 atau di H-1 Lebaran. Di mana pada tanggal tersebut, Syafa, untuk jumlah penumpang yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen atau melalui Daob 1 Jakarta ada sekitar 41.000 penumpang yang berangkat menggunakan kereta api begitu. Nah, kemudian juga Syafa dan juga pemirsa, memang untuk pemirsa yang akan mudik melakukan atau menggunakan moda transportasi kereta api, kami menyarankan agar mengecek ketersediaan tiket terlebih dahulu melalui website resmi KAI. Kemudian juga setelah mengecek ketersediaan tiket untuk membelinya atau agar membelinya melalui aplikasi resmi KAI, melalui akses baik KAI begitu, atau melalui platform-platform resmi lain yang memang bekerja sama dengan PT KAI dalam penjualan tiket. Begitu Syafa, demikian kembali ke studio. Ya, terima kasih Faisal Rinaldi atas informasinya langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang Lebaran ribuan pemudik memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka berangkat lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket. Ribuan pemudik padati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Sebanyak 1.400 lebih penumpang didominasi mahasiswa siap mudik ke kampung halaman. Ribuan pemudik tujuan Indonesia Timur ini akan menaiki kapal KM Ngapulu, rute Indonesia bagian timur. Di antaranya berlabuh di Ambon, Banda Nera, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, hingga Fak-Fak, Papua. Pemudik padati pelabuhan sejak pukul 12 dini hari karena dijadwalkan berangkat pukul 3 dini hari. Mudik lebih awal seperti apa, Kak? Karena memang kapal hanya satu ini kayak jalan yang lewat di Banda Nera. Oh, berarti hanya kapal satu-satunya nih ya? Iya. Jadwalnya memang setiap ini yang kapal satu berapa pekan, setiap berapa pekan berlayar ini kapal yang satu. Iya, berlabuh. 2 hari. Selain itu, kenaikan harga tiket tiap tahunnya membuat mahasiswa mengeluh. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, jumlah pemudik tahun ini diprediksi akan meningkat signifikan mencapai 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pihak kepolisian sudah memetakan titik-titik krusial yang berpotensi terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan berikut wawancara Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan dalam acara pelepasan mudik iNews Media Group. Lihat angka tadi dari survei Kementerian Perhubungan ini cukup tinggi, betul ya. Jadi 70% lebih masyarakat kita akan melakukan perjalanan mudik. Artinya 193,6 juta masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan mudik maupun wisata pada musim Lebaran tahun ini. Kita sudah menyiapkan beberapa skema ya. Kemudian kita juga sudah memetakan titik-titik krusial yang mungkin nanti akan menjadi potensi kemacetan maupun kecelakaan. Setidaknya ada 3 titik krusial yang sudah kita petakan. Yang pertama di jalan tol sendiri, ya ini masih menjadi primadona masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan mudik, terutama yang berkendaraan mobil pribadi. Ada beberapa titik yang potensi terjadi kemacetan. Di 152, kilometer 152 Cipali, ini ada pertemuan dari Cisumdawu dengan Cipali. Cisumdawu tahun ini dioperasionalkan. Ini untuk tahun pertama kita akan melihat ya di titik 152 ini kita sudah kelola ya, sudah perpanjang untuk pertemuannya. Mudah-mudahan ini bisa smooth nanti pertemuannya. Kemudian di kilometer 87 Cipali juga ini ada bottleneck. Dari 3 lajur menjadi 2 lajur, kemudian di kilometer 72 juga sama, ya masih ada bottleneck dari Cikampek beralih ke Cipali. Kemudian di kilometer 48 Jakarta Cikampek juga ini menjadi titik temu, titik krusial, di mana dari MBZ dengan yang existing di bawah ini bertemu, sehingga ini potensial terjadi kemacetan. Di tahun ini ada tambah satu lagi di kilometer 25 karena ada pembukaan tol Cimanggis Cibitung ya. Jadi masyarakat yang dari Bogor ini tidak perlu lagi ke Cawang. Artinya langsung melalui tol fungsional ini akan bertemu di kilometer 25. Ini pun kita sudah persiapkan untuk skema-skema yang akan kita lakukan.